Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri kelas 12, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Ya, Ustaz harap antum semua masih semangat ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar fisika, walaupun terkadang ya materinya mulai berat ya, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk mempelajarinya perlahan-lahan ya, biidznillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelajaran kita. Nah, kemarin ya kita sudah mempelajari tentang muatan listrik ya, kemudian ada gaya Coulomb. Nah, ada gaya Coulomb. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru, yaitu adalah medan magnet. Nah, kita masuki sekarang medan magnet. Baik. Nah, kalau kemarin kita mendapatkan rumus dari hukum Coulomb atau gaya Coulomb, itu adalah F ya sama dengan K ya dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Taib, ini adalah rumus yang kemarin. Nah, ini adalah poin penting dari pelajaran kita kemarin. Nah, ini yang harus menjadi ya poin yang kita ingat dari pembahasan yang kemarin, bahwasannya F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah ya, kemudian nanti satuannya Newton, F satuannya Newton. Taib, itu hanya untuk sekedar mengingatkan pelajaran yang kemarin. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke materi yang baru. Ya, saya tuliskan di sini judul kita adalah elektrostatis atau statika. Taib, inilah dia ya yang kemarin ya. Sekarang Ustaz tambahkan di sini yang kedua, pertemuan kedua. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas untuk kali ini adalah medan ya. Medan magnet. Medan magnet. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Ustaz ingin membahas dulu secara artinya. Apa itu medan, apa itu magnet? Nah, pertama adalah medan. Ya. Kita semua tinggal di Medan. Berarti kita pasti tahu arti dari medan ini apa. Kalau magnet kita nggak tahu, wajar. Karena kita bukan tinggal di daerah bernama magnet. Nah, tapi kita ingin mengartikan apa itu medan ya. Medan, apa itu medan? Nah, medan artinya adalah daerah. Nah, daerah atau zona ya, daerah atau zona ya. Pokoknya medan perang ya, daerah peperangan ya. Zona merah misalnya ya, daerah yang diwarnai dengan warna merah. Nah, seperti itu. Tapi pasti semua sudah tahu ya. Nah, sekarang Ustaz lanjutkan. Apa itu artinya magnet? Ya, magnet. Magnet ya. Apa sih artinya magnet? Nah, magnet ini sebetulnya merupakan suatu unsur kimia ya yang disebut dengan magnesium. Nah, magnesium atau lambangnya Mg ya, magnesium atau Mg. Nah, jadi magnet adalah suatu unsur ya yang dia itu sangat berpengaruh terhadap kelistrikan ya. Nah, ini ada ceritanya kenapa dinamakan magnet ya. Karena ini dari buku yang
kita dapati kalau di buku-buku fisika ya, tapi ini nggak tahu entah benar ataukah tidak. Tapi ilmuwan yang menemukan unsur ini pertama kali ya adalah pada saat dia sedang menggembalakan kambing. Nah, dia menggembalakan kambing dan menggunakan tongkat yang ujungnya terdapat besi. Nah, kemudian dia bersandar pada sebuah batu. Tiba-tiba pada saat dia ingin bangkit, dia tidak bisa mencabut tongkatnya tersebut. Ternyata ujung tongkatnya sangat menempel kuat pada batu yang digunakan untuk bersandar tadi. Nah, ternyata setelah diteliti kenapa tongkat ini bisa lengket. Nah, padahal tidak ada lemnya, tiba-tiba saja lengket. Nah, ternyata setelah diteliti maka ada suatu unsur di sana, ya, unsur baru pada saat itu. Nah, kalau sekarang tidak baru lagi. Nah, pada saat itu maka disebutlah dengan kata magnet. Kalau tidak salah, karena pada saat itu dia berada pada satu daerah yang bernama Magnes. Nah, itu singkat cerita dari nama magnet ini. Nah, ya, taib. Nah, itu adalah tentang magnet ya, medan magnet. Nah, medan magnet ya, kita pasti pernah menjumpai apabila kita memiliki sebuah magnet. Misalnya ini magnet ya. Misalnya ini magnet. Taib, ini magnet. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Taib, misalnya ini magnet ya. Sini warna biru. Ya. Kemudian di sini warna merah. Saya sudah sering melihat ya. Ya, maka ini apabila kita hubungkan ya dengan besi-besi, misalnya bola-bola besi ya, bola-bola besi, atau misalnya apa ya? Paku misalnya ya, paku. Sini ada paku. Nah, maka ini akan tertarik ya, paku ini akan tertarik. Nah, kenapa? Karena dia berada pada medan magnet. Dia berada pada daerah tarikan magnet tersebut. Tapi kalau misalnya kita jauhkan, maka mungkin tidak tertarik, ya, tidak bisa ditarik oleh magnet. Maka magnet ini memiliki daerah jangkauan. Nah, dia memiliki daerah jangkauan. Nah, sekarang kita ingin membahasnya ya, tentang daerah jangkauan magnet ini. Baik. Nah, sekarang Ustadz hapus saja karena papan tulis yang sebelah sini tidak cukup ya. Baik. Nah, ya, apa syarat dari medan magnet? Tapi sebelumnya Ustadz mau gambarkan dulu ya. Misalkan di sini ada dua buah muatan ya. Kemarin kita sudah belajar muatan ya. Muatan itu maksudnya partikel. Ya, partikel. Contoh misalnya di sini ada besi ya. Misalnya di sini ada besi ya. Misalnya ada paku misalnya. Ya, afwan ya, Ustaz cuma bisa gambar paku. Jadi Ustaz buat contohnya paku. Tapi paku aja ya. Nah, paku ya. Paku ini memiliki partikel-partikel. Ya, memiliki partikel-partikel. Ya, dan ya, masing-masing partikel itu memiliki muatan, apakah positif, apakah negatif, ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalnya Ustadz punya dua buah magnet, ya, dua buah magnet. Di sini misalnya magnet yang pertama, sini magnet yang kedua. Maka pastinya magnet ini memiliki partikel-partikel penyusun. Nah, tentunya kalau misalnya dia berbahan magnet, partikelnya adalah partikel berunsur Mg, berunsur magnesium ya, magnesium. Maka dia memiliki daya tarik ya, bisa menarik ya benda-benda logam. Maka ya antar dua partikel ini akan terjadi tarikan atau dorongan seperti itu. Ya, bisa pahami di sini ya. Nah, sekarang Ustadz mau masuk di sini tentang medan magnet, tarikan magnet. Nah, apabila ada dua muatan yang berbeda, taib, apabila ada dua muatan yang berbeda,
Maka sepertinya Ustadz gunakan tinta merah saja agar tidak silau ya. Bismillah, mudah-mudahan kelihatan. Sini. Positif. Ya, nampak ya? Sini negatif. Dua muatan yang berbeda. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ya, tarik menarik. Tarik menarik. Nah, terjadi tarik menarik. Taib. Itu yang pertama. Ya. Nah, kedua, kalau seandainya di sini ada positif, di sini positif, ya. Nah, maka akan terjadi tolak menolak. Ya, akan terjadi tolak menolak. Akan terjadi tolak menolak. Baik. Bisa ya? Nah, kemudian kalau misalkan lagi negatif, bertemu negatif, dua partikel, ya, magnet yang satu dengan yang satu, misalnya selatan dengan selatan, ya, utara dengan utara. Maka apa yang akan terjadi? Adalah tolak menolak. Nah, itu dia. Tolak menolak. Taib. Nah, ya, itu dia. Nah, ini adalah sifat dari magnet, ya. Nah, sekarang silahkan diperhatikan, ya, yang mau mencatat, mau ditulis, silahkan, boleh ditulis. Baik, nah sudah ya. Nah, Ustaz mau lanjutkan lagi. Sekarang Ustaz hapus. Tapi di sini masih ada ruang, ya. Ustaz pindah aja ke atas supaya tidak menghapus yang ini. Baik. Nah, dalam menggambar magnet, dalam menggambar suatu magnet, ya, dia memiliki aturan, ya, aturan-aturan dalam menggambar medan magnet, ya. Saya tuliskan di sini aturan, ya, aturan dalam menggambar, ya, menggambar medan magnet, menggambar medan magnet. Apa aja itu? Ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama adalah, ya, muatan, ya, atau garis panah, ya, garis panah keluar, ya, keluar dari muatan positif, dari, kelihatan ya, nah, dari muatan positif, muatan positif, baik, sudah, menuju, ya, menuju, baik, menuju, ya, muatan negatif, muatan negatif. Itu yang pertama. Ya, ini dia contohnya dari positif, ya, ini ke sini panahnya, ya, keluar masuk ke negatif, ya, keluar masuk ke negatif. Baik, kurang kelihatan ya, kurang besar. Ustaz buat di sini panahnya, ya, tanda panahnya ke kanan, ya, ke kanan, ke kanan, jadi masuk ke negatif. Baik, kemudian yang kedua adalah semakin, ya, semakin besar muatan
muatan, ya, maka semakin rapat dan banyak, ya, rapat dan banyak garisnya, ya, garisnya. Baik. Nah, semakin besar muatan, semakin rapat dan banyak garisnya. Baik. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya Ustadz coba gambarkan di sini, ya, gambarkan di sini. Seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, sangat banyak sekali garisnya, ya, dibandingkan yang ini. Kalau kita hitung, ini hanya 1, 2, 3, sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang mana yang lebih kuat medan magnetnya? Ya, betul, yang lebih kuat adalah yang ini, tapi ini salah tanda, ya, negatif. Taib. Nah, ini dia. Maka yang lebih kuat adalah yang ini, ya, yang sebelah sini. Taib. Nah, ini untuk gambar sifat satu atau aturan satu, ini untuk gambar aturan kedua. Nah, bisa, ya. Nah, sekarang, ya, yang ketiga adalah, iya, betul, tidak ada garis yang saling bersilangan, tidak ada garis yang bertabrakan, ya, tidak ada garis yang bertabrakan atau bersilangan. Baik, ini dia aturan untuk menggambar flux atau apa, garis-garis magnet, ya. Ya, silahkan dilihat dan boleh ditulis, ya. Baik. Untuk yang belum sempat untuk melihat videonya, ya, boleh, insya Allah nanti ada kiriman dari Ustadz Imam Lutfi, ya, foto-foto mengenai materi-materi hari ini, ya, bisa didapatkan, bisa dicatat menjadi pertinggal untuk dibaca atau dihafal, ya. Taib. Sekarang Ustadz ingin melanjutkan, ya, ke bagian yang paling penting, yaitu adalah rumus, ya, bagian rumus. Karena yang paling penting dari fisika adalah mengingat rumus. Kalau kita tahu rumus, insya Allah bisa kita jawab soalnya. Baik. Nah, sekarang, ya, Ustadz mau menunjukkan bagaimana cara menghafal rumus medan magnet ini dengan mudah. Sekarang Ustadz hapus dulu, ya. Ustadz akan hapus ini. Hapus. Baik. Hapus. Sudah. Nah, ya, ini dia. Sekarang Ustadz mau menuliskan rumus dari medan magnet. Rumus medan magnet. Rumus medan magnet. Nah, pertama Ustaz mau tanya dulu, apa rumus dari hukum Coulomb, dari gaya Coulomb? Ya, kita tulis, ya. F taib sama dengan, ya, K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini adalah untuk hukum Coulomb, ya, atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Sekarang bagaimana rumus dari medan magnet, ya? Rumus dari medan magnet, ya, adalah, kita tuliskan E, ya,
Iya, ini sebetulnya bisa juga disebut dengan energi, ya. Nah, energi. Tadi sini nggak apa-apa, kita ikuti medan magnet, ya. Kita tuliskan lagi ini, ya. K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, tapi ada tambahannya. Tambahannya adalah dikali Q1. Ini adalah rumus dari medan magnet. Nah, sekarang Ustadz mau sederhanakan gimana caranya. Caranya adalah dengan kita coret Q1 bagi Q1. Habis, ya, Q1 bagi Q1, maka yang tersisa adalah E sama dengan K dikali Q2, atau kalau misalnya di buku Q aja, ya. Nah, boleh di sini Ustadz gunakan Q2 per R kuadrat. Ini adalah rumus dari medan magnet. Taib. Wah, nggak kelihatan ya. Taib. Mungkin bisa sambil disalin ya. Nah, itu dia. Iya, ini adalah rumusnya. Apa itu E? Kita akan tuliskan apakah itu E, ya. E adalah, nah, ya, Ustaz salah lagi. Ya. Tadi medan magnet ya. Nah, kita masuk yang kedua. Ustaz seperti ada yang ganjil, ternyata memang ini adalah medan listrik. Nah, afwan, selalu aja Ustaz ini ada yang salah ya. Insyaallah. Afwan ya. Kalau antum sabar, insyaallah antum banyak pahala. Nah, rumus medan listrik ya. Ini adalah medan listrik. Atau sering juga disebut dengan rumus kuat ya, kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Nah, apa itu E? Keterangan. Apa itu E? E adalah kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Kemudian K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton kali meter kuadrat per C kuadrat. Kelihatan ya? Kemudian Q adalah muatan listrik ya, muatan listrik. Baik. Muatan listrik satuannya adalah Coulomb. Yang terakhir R adalah jarak ya, jarak muatan. Satuannya meter. Baik, silahkan ditulis. Baik, nah ini adalah dia. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan masuk ke soal ya. Kita akan membahas tentang soal. Baik. Contoh soal. Ya. Contoh soal. Ya, hitunglah kuat medan listrik. Hitunglah kuat medan listrik.
dari, ya, dari muatan suatu partikel sebesar misalkan di sini 1 mikrokolom, ya, 1 mikrokolom. Suatu partikel sebesar 1 mikrokolom, kemudian, ya, berjarak. Tadi kita sudah tuliskan rumusnya, ya, bahwasanya Q1 tetap ada, ya, ada 2 muatan. Q1 tetap ada, tapi dalam rumus Q1-nya kita coret, ya, karena di bawah juga ada Q1. Jadi Q1 bagi Q1 habis 1, ya. Berjarak, kasih yang gampang aja, ya, 1 100 saja, 100 cm. Ya, 1 cm. Biar antum nanti bisa masukkan ke soalnya, ya, ke tugasnya. Baik, 1 cm, hitunglah, ya, kuat medannya. Baik, kita jawab di sini, jawab, ya. Kita masukkan rumusnya, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ya, nampak, ya? Nah, Ustaz buat pakai warna merah aja biar semakin kelihatan, ya. Ya, K sudah tetap nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, ya. Satuannya N, ya, M kuadrat per C kuadrat. Dikali Q-nya, muatannya 1 mikrokolom. Mikro, nah ini tambahan, ya. Mikro, ya. Mili, ya. Mili itu artinya 10 pangkat minus 3. Sedangkan mikro, ya, mikro itu artinya 10 pangkat minus 6. Nah, seperti misalnya kilobyte, ya, kilo 10 pangkat 3. Terus mega 10 pangkat 6. Giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka kita masukkan ini, ya, Ustaz buat seperti ini biar bisa dibedakan. Ya, kita masukkan ini, berarti Q-nya 10 pangkat minus 6 kolom, ya, per R-nya 1 cm, kita ubah ke meter karena dia satuan internasionalnya adalah meter. 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2, ya, cm pangkat 2. Ingat, pangkat 2. Baik, kita coba untuk kerjakan, ya. 9 dikali, nah, 10 berarti bisa kita kerjakan, ya. Sekarang supaya gampang ini kita ubah dulu. Minus 2 dalam kurung 2, berarti diapain pangkatnya? Dikali, ya. Minus 2 kali 2. Kelihatan, ya? Ya. Minus 2 dikali 2. Minus 2 kali 2 berapa? Adalah minus 4, ya. Minus 4. Maka kita bisa tuliskan saja biar sederhana, minus 4 meter kuadrat. Nah, sekarang kita coret satuannya yang sama. Seret, sudah. C, tinggal berapa C-nya? Tinggal 1, ya. Nah, maka ini satuan sudah dikerjakan. Sekarang 9 sudah ditulis. 10-nya sekarang. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6, berarti kalau dikali berarti dia ditambah. 9 ditambah minus 6. 9 ditambah minus 6. Sudah? Positif dikali negatif. Negatif berarti jadinya 9 kurang 6. Baik, 9 kurang 6 berarti 3. Bagus, 3. Ya. Kemudian 3 dikurang, karena dibagi pangkat berarti dikurang, ya. 3 dikurang min 4. Negatif kali negatif positif. Maka hasilnya 7. Berarti bisa kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 7. Satuannya apa yang tersisa? N per C. C-nya tadi 2 di sini. Coret 1, ya, tinggal 1. Berarti N per C. Itulah dia jawabannya.
Nah, sekarang ya Ustadz mau kasih soal. Ustadz akan berikan soal di sini, silakan antum kerjakan dengan perlahan-lahan. Ya, ini saja yang kita ubah. Hanya ini saja. Ustadz mau ganti ini menjadi berapa ya? 18 milikolum, ya, 18 milikolum. Sedangkan jaraknya, ya, jaraknya adalah 0,1 cm. Baik, ini dia soalnya. Silakan antum kerjakan, ya. Silakan antum kerjakan. Kalau sudah selesai, kirimkan kepada Ustadz. Dan Ustadz sangat mohon maaf sekali apabila ya sering sekali ya soal-soal atau tugas yang antum kirimkan sangat lama sekali Ustadz periksa. Ya, karena Ustadz juga ada juga yang lain yang Ustadz kerjakan, ya. Jadi Ustadz juga mohon maaf kepada antum, tapi Ustadz sangat berusaha sekali agar Ustadz sempat untuk menjawab soal-soal antum semuanya, dan Ustadz sangat berharap antum tetap semangat mengerjakan soalnya, ya. Insyaallah Ustadz akan periksa dan Ustadz akan nilai tugas yang antum kirimkan kepada Ustadz. Ya, taib. Ya, Ustadz mohon maaf. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa berjumpa lagi. Taib, Ustadz sangat menunggu ya kiriman tugas dari antum semuanya. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, Ustadz sudahi dulu, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.